Satu, dua, tiga. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Koperasi Desa Merah Putih Jenetelasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Farham dengan NIM 24601015. Saya Herunisa Sarwadillah dengan NIM 24601022. Kali ini tim kami akan memaparkan laporan tentang analisis manajemen koperasi Desa Merah Putih Jenetelasa, Kecamatan Palangga. See you watching. Pada laporan kami memiliki beberapa aspek. Yang pertama mengenai tentang latar belakang lahirnya Koperasi Desa Jenetelasa. Nah, Koperasi Desa Merah Putih Jenetelasa pada Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa didirikan pada tanggal 5 Mei 2025 sebagai inisiatif bottom up untuk mengurangi biaya logistik warga dan memperkuat ekonomi desa, dan juga telah mendapatkan pengesahan hukum pada tanggal 14 Juni 2025 dan menghimpun beberapa anggota, yakni 289 anggota. Adapun aspek kedua tentang fokus kajian. Yang pertama tentang kelembagaan Koperasi Merah Putih yang terdiri dari struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta pelaksanaan RAT dan implementasi tata kelola internal. Yang kedua, modal dan pengelolaan keuangan koperasi terdiri dari sumber permodalan, hambatan pencairan, dan strategi kemandirian finansial. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam membayar simpanan terdiri dari tingkat kedisiplinan, kebijakan penangguhan simpanan wajib, serta dampak sosialnya. Yang keempat, jenis dan perkembangan usaha koperasi, serta yang kelima, keanggotaan dan keterlibatan anggota seperti jumlah anggota, proses rekrutmen, serta strategi manajemen investasi pengurus. Adapun tujuan laporan kami yang pertama ada mendeskripsikan kondisi kelembagaan Koperasi Merah Putih Desa Jenetelasa berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Yang kedua, menganalisis sumber dan pengelolaan modal koperasi serta hambatan birokrasi yang melumpuhkan operasionalnya. Yang ketiga, menjelaskan tingkat partisipasi anggota dalam membayar simpanan dan rasionalitas di balik kebijakan penangguhan simpanan wajib. Yang keempat, mengidentifikasi jenis usaha-usaha yang direncanakan, diperkembangkan, serta hambatan operasional yang akan dihadapi pada koperasi. Yang terakhir, yang kelima, mengetahui dinamika keanggotaan dan strategi manajemen ekspektasi pengurus dalam merawat kepercayaan anggota aktif selama masa stagnasi. Lalu kita masuk di materi intinya. Yang pertama, kelembagaan koperasi. Dalam teori konsep, koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum dengan prinsip kekeluargaan, bukan pemburu laba. Kelembagaannya butuh 4 unsur: legalitas modal, SDM, dan unit usaha produktif. Prinsip GCG wajib diterapkan: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Serta dalam hasil wawancara tersebut, Koperasi Desa Merah Putih Jenetelasa didirikan tanggal 5 Mei 2025, ter-SK-kan tanggal 14 Juni 2025. Keputusan kolektif RAT dilaksanakan tanggal 30 April 2026 meski bisnis belum operasional. Dalam analisis kelembagaan koperasi tersebut, Koperasi Merah Putih Jenetelasa sudah memenuhi legalitas, SDM, dan demokrasi lewat RAT 30 April 2026 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kelemahannya di permodalan dan bisnis yang stagnan. Transparansi dan akuntabilitas sudah dijalankan lewat keterbukaan keuangan plus pengawasan Dewan Pengawas. Lalu kita masuk di bagian B, modal koperasi. Dalam permodalan koperasi terdiri dari simpanan dan dana cadangan serta modal pinjaman dari pihak eksternal. Namun ketergantungan tinggi pada modal eksternal atau bantuan pemerintah membuat koperasi sulit mandiri. Kemandirian finansial penting agar koperasi punya otonomi manajerial dan bisa menjalankan fungsi dengan baik.
Terus dalam hasil wawancara menghimpun 289 anggota dengan simpanan pokok sebesar 150.000 per orang. Dana awal koperasi sudah habis terpakai untuk biaya praoperasional seperti akta notaris, izin usaha dan administrasi awal. Akibat kas kosong, koperasi saat ini berada dalam kondisi stagnasi fungsional. Koperasi Merah Putih Jenetalasa juga bergantung penuh pada bantuan pemerintah yang belum cair sehingga kehilangan otonomi dan unit usaha hanya stagnan. Kas nihil tapi pengurus sudah transparan ke 289 anggota. Solusinya diverifikasi modal lewat simpanan sukarela, kerjasama LKM atau konsinyasi dengan distributor. Lalu kita akan masuk di bagian C, partisipasi anggota. Yang pertama, dalam teori konsep, partisipasi anggota membedakan koperasi dari usaha kapitalis, dimensi kontribusi lewat simpanan plus RAT, dan insentif lewat loyalitas pakai layanan koperasi. Kepercayaan antar anggota dan pengurus juga kunci karena bisa tekan biaya transaksi dan hindari konflik. Dalam hasil wawancara tersebut, pengurus menangguhkan simpanan wajib senilai 10.000 per bulan untuk 289 anggota. Walau rugi arus kas, kebijakan ini diambil karena empati ke kondisi warga. Bukti kepercayaan tinggi, 289 anggota sudah lunas simpanan pokok tanpa tunggakan sejak awal berdiri. Dalam analisis tersebut, penangguhan simpanan wajib adalah strategi defensi. Korbankan likuiditas demi jaga kepercayaan dan modal sosial. Bukti modal sosial kuat, simpanan pokok 100% lunas. Ke depan, simpanan wajib diaktifkan lewat kinerja bisnis, bukan perintah top down. Selanjutnya mengenai usaha koperasi. Yang pertama tentang teori dan konsepnya. Nah, koperasi memiliki 4 jenis usaha, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, serta koperasi produksi dan koperasi jasa. Nah, kuncinya ini sangat efisiensi sesuai kebutuhan anggota, dan SHU-nya pun dibagi sesuai keterlibatan bukan dengan modal. Sesuai dengan teori Nurdin 2011, yang dimana koperasi desa bisa dongkrak pendapatan via efisiensi distribusi asal dikelola profesional dan modalnya mandiri. Kemudian yang kedua, hasil wawancara. Nah, meski bisnis masih ditahan, ketua koperasi ini sangat optimis. Pengurus sudah disiapkan blueprint 2 usaha, yang dimana ada sembako dan obat dasar. Dipilih dikarenakan warga selama ini boros ongkos ke kota, jadi visi jangka panjangnya menjadi agen distributor dan pusat grosir desa untuk suplai warung warga. Adapun yang ketiga, analisis. Nah, unit sembako dan obat dasar valid dikarenakan sesuai kebutuhan warga dan berorientasi kesejahteraan bukan profit. Hambatan utama yaitu nihil modal kerja dikarenakan tanpa modal blueprint tak bisa jalan. Visi jadi distributor dan grosir desa bisa diciptakan efek pengganda ekonomi bagi warga. Selanjutnya yaitu tentang anggota koperasi. Yang pertama, teori dan konsepnya. Adapun anggota koperasi yakni berstatus ganda, yaitu pemilik serta pengguna jasanya. Lalu fondasi ketanahannya yakni gotong royong, musyawarah serta jaringan sosial desa ke desa. Lalu pemimpin yang efektif yakni rendah hati tapi bertekad, dan kuncinya yaitu komunikasi empatik untuk kelola ekspektasi anggota. Adapun hasil wawancaranya yaitu Koperasi Merah Putih Desa Jenetalasa ini memiliki 289 anggota yang aktif, serta simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu dinyatakan semua lunas. Cara merekrutnya itu rekrutnya dari rumah ke rumah, lalu RAT-nya dilakukan pada tanggal 30 April 2026. RAT ini menjadi ajang konsolidasi emosi agar warga yakin koperasi ini masih jalan. Jadi komitmen anggota itu jadi energi kolektif berkat pengurus yang transparan. Adapun analisisnya yaitu Koperasi Desa Merah Putih Jenetalasa ini mempertahankan 289 anggota ini saat stagnasi pakai kepemimpinan krisis sesuai teori Collins 2001, yakni jujur hadapi realita tapi tetap yakin berhasil. Lalu, strategi transparansi total pada pandangan Robis dan George 2013, yakni membangun kepercayaan antar anggota di dalam koperasi masing-masing. Lalu, terakhir, modal sosialisasinya itu gotong royong serta menjadi jangkar koperasi
di Desa Jenetalasa ini. Baik, tibalah kami di penghujung laporan, yakni tentang kesimpulannya. Adapun kesimpulannya yaitu Koperasi Merah Putih Desa Jenetalasa ini lahir sebagai bottom up dengan legalitas yang sangat cepat dan tata kelolanya yang kredibel lewat transparansi, akuntabilitas serta rapat akhir tahunannya. Namun ada paradoks yang dimana administrasinya siap tapi usaha yang stagnan dikarenakan simpanan pokok habis untuk praoperasional dan dana pemerintah pun cairnya lambat. Untuk jaga eksistensi, pengurus tunda simpanan wajib demi merawat moral sosial warga. Rencana unit sembako dan obat dasar valid sesuai kebutuhan real. Orientasi manfaat anggota, target jadi grosir atau distributor desa, serta keberhasilan pertahankan 289 anggota di fase stagnasi terjadi karena kepemimpinan krisis plus transparansi total yang ubah modal sosial jadi energi, sabar kolektif. Nah, itulah tadi pemaparan hasil dari laporan kami. Bersama kami, saya Herunisa Sarwahyullah. Saya Muhammad Farhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.